Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. 1-2 keputusan itu membuat kita bangga, sedangkan sisanya lebih banyak menghasilkan penyesalan. Akan selalu ada hari-hari menyakitkan, dan kita tidak tahu kapan hari itu menghantam kita. Tapi akan selalu ada hari-hari berikutnya, memulai bab yang baru bersama matahari terbit. Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nabila Kusum dari kelas 1C Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 2210310800075. Di sini saya akan menjalankan tugas membuat video untuk memenuhi tugas sejarah sastra Indonesia dari Ibu Kurnia Dewi Fadila, yaitu mengulas karya sastra dari tahun 1830 hingga sekarang. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas atau meresensi suatu buku novel dari karya Terelie yang berjudul Pulang. Sebelum itu, saya akan memberitahu terlebih dahulu biografi mengenai Terelie. Terelie adalah salah satu penulis Indonesia yang bernama Aswin Darwis, lahir di pedalaman Lahat, Sumatera pada tanggal 21 Juni 1979. Mempunyai istri bernama Rizky Amelia dan dianugerahi seorang anak laki-laki bernama Abdullah Kasai dan anak perempuan bernama Faizah Azkia. Terelie berasal dari keluarga sederhana yang dimana orang tuanya terutama ayahnya seorang petani desa. Terelie merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara. Mengenyam pendidikan dasar sampai sekolah menengah pertama di SDN 2 dari SMN 2 Kikim Timur, Sumatera Selatan. Sekolah menengah umum di SMN 9 Bandar Lampung, dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Indonesia dengan mengambil Fakultas Ekonomi. Terelie merupakan nama pena yang berasal dari India yang berarti untukmu. Biografi maupun profilnya tidak banyak orang tahu. Akan tetapi bagi saya, pribadi passionnya dalam menulis dengan minat total walaupun beliau mengatakan menulis hanya semua hobi dan beliau lebih suka disebut sebagai akuntan. Ya, beliau adalah pekerjaan orang yang menjadi penulis produktif. Karya-karya yang dihasilkan selalu brilian dan sangat pernah. Mungkin di sini beliau tidak terlalu menunjukkan kehidupan pribadinya karena beliau hanya ingin dikenal oleh pembaca lewat tulisan-tulisan tersebut. Hal itu terbukti di setiap lembar belakang novel-novelnya tidak pernah mencantumkan biografi, foto, atau keterangan lainnya tentang dirinya. Seperti nama pena yang dia pakai yang berarti untukku, dia ingin mempersembahkan secara penuh hasil imajinasinya, pola pikirnya untuk semua pembaca yang setia membaca karya-karyanya. Bagi saya, Terelie adalah salah satu penulis berbakat Indonesia yang sangat jenius dalam membuat sebuah karya. Ya, sekali lagi saya katakan total, membaca novel-novel karyanya seperti memulai sebuah perjalanan untuk belajar sesuatu, menemukan sesuatu, dan kemudian mengambil hikmahnya. Bahkan setelah membaca habis novelnya, kita akan memahami satu hal mengenai pemahaman hidup. Salah satu ciri khas dari hasil tulisannya yang pernah saya baca adalah quotes-quotes bijaknya, filosofi hidupnya yang mampu membuat pembaca terhipnotis untuk membaca lagi dan lagi. Apalagi ditambah jalan cerita yang tidak monoton. Yang saya lihat sampai hari ini, karya-karyanya selalu mengalami kemajuan, baik dalam segi cerita, gaya bahasa, maupun alurnya. Bahkan antara fiksi dan nyata susah dibedakan membuat pembaca seakan masuk dalam setiap alur cerita yang beliau tulis. Saya berpikir beliau selalu melakukan riset 1-2 terlebih dahulu dalam membuat karya tulisannya. Bisa jadi juga dari hasil pengalaman-pengalaman hidup yang beliau dapat dan coba beliau tuangkan dalam sebuah karya yang dapat dinikmati pembaca. Seperti menebarkan kebaikan dengan dibumbui fiksi tapi pesan moral yang disampaikan tidak berkurang sama sekali. Tidak heran karya-karyanya masuk dalam jajaran novel bestseller. Salah satunya adalah novel Pulang yang akan coba saya resensi. Bahkan beberapa karya tulisannya pernah difilmkan seperti Moga Bunda Disayang Allah, Hafalan Surat Melisa, dan Bidadari-Bidadari Surga. Selanjutnya ada identitas buku, judul buku yang berjudul Pulang, penulis Terelie, editor Triana Rahmawati, penerbit Republika Penerbit, desain cover resolusi, jenis novel fiksi, tebal dengan 400 halaman, tahun terbit November 2015, tempat terbit Jakarta, dengan nomor ISBN 9786020822129. Pulang. Aku tahu sekarang lebih banyak luka di hati Bapak
bapakku dibanding di tubuhnya. Juga mamaku lebih banyak tangis di hati mama dibanding di matanya. Sebuah kisah tentang perjalanan pulang melalui pertarungan demi pertarungan untuk memeluk erat semua kebencian dan rasa sakit. Perjalanan hidup Bujang si babi hutan. Adalah Bujang, seorang anak yang dilahirkan di pedalaman Rimba, Sumatera, anak dari Samad yang masa lalunya adalah tukang pukul terhebat. Sampai usianya 15 tahun, dia hidup di sana, sama sekali tidak mengenyam pendidikan formal, hanya sesekali dia diajari mamanya ilmu agama. Itu pun dengan sembunyi-sembunyi, karena setiap kali bapaknya tahu, pasti dimarahi. Bisa dikatakan ibunya adalah guru private Bujang. Sampai suatu ketika, Tauke Muda atau Tauke Besar datang, mengajaknya berburu babi hutan di hutan Rimba, Sumatera. Sejak dia berhasil mengalahkan Raja Babi Hutan, jiwa pertarungnya mulai terasa. Rasa takut di dalam dirinya pun hilang. Tauke Muda tertarik untuk membawa Bujang ke kota, mengangkatnya menjadi anak, disekolahkan, dan dididik untuk dijadikan pertarung tangguh, salah satu potongan puzzle yang dicari untuk menggenapi misi yang besar masa depan keluarga Tong, penguasa shadow economy. Meskipun ibunya tidak menyetujui, toh tetap tidak bisa menghalangi Tauke Muda atau Tauke Besar untuk membawa Bujang, karena sebenarnya Samad dan Tauke Besar sudah memiliki perjanjian sebelumnya. Di samping itu, Bujang memang antusias untuk ikut. Perjalanan hidupnya telah merubahnya dari seorang remaja hanya tahu di hutan Rimba, Sumatera, tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, pintar dalam ilmu akademik, juga tak terkalahkan dalam bertarung. Bahkan, orang hanya mendengar namanya saja menjadi gentar. Perjalanan hidupnya juga membuatnya mengerti banyak hal, mempelajari banyak hal, soal kebencian, rasa sakit, bahkan pengkhianatan, sampai kepada kembali memeluk erat semua yang terjadi dalam hidupnya dan membuatnya mengerti makna pulang sebenarnya. Selanjutnya terdapat unsur intrinsik sebagai berikut. Lalu terdapat unsur ekstrinsiknya sebagai berikut. Tidak lupa juga, pasti di dalam sebuah karya ada kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dalam novel Pulang Terelie ini sebagai berikut. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari resensi buku novel ini yaitu banyak pelajaran hidup yang bisa diambil dari novel Pulang karya Terelie, salah satunya bahwa kita harus berdamai dengan masa lalu, walau untuk itu harus memeluk erat luka, kebencian, dan rasa sakit. Kesetiaan Bujang pada keluarga Tong juga bisa dijadikan contoh bagaimana membalas budi pada orang yang berjasa dalam hidup kita. Terelie dalam novelnya juga ingin mengajarkan bahwa ilmu terbaik akan mampu mengubah jalan hidup seseorang. Tidak lupa juga dong dengan kutipan novel Pulang Terelie, yaitu sebuah kisah tentang perjalanan pulang melalui pertarungan demi pertarungan, kesedihan demi kesedihan, untuk memeluk erat semua kebencian dan rasa sakit. Pulang. Ketahuilah nak, hidup ini tidak pernah tentang mengalahkan siapapun. Hidup ini hanya tentang kedamaian di hatimu. Saat kau mampu berdamai, maka saat itulah kau tetap memenangkan seluruh pertempuran. Kesetiaan terbaik adalah pada prinsip-prinsip hidup, bukan pada yang lain. Hanya kesetiaan pada prinsiplah yang akan memanggil kesetiaan-kesetiaan terbaik lainnya. Tapi sungguh, jangan dilawan semua hari-hari menyakitkan itu, nak. Jangan pernah kau lawan, karena kau pasti kalah. Mau semua apapun kau dengan hari-hari itu, matahari akan tetap terbit indah seperti yang kita lihat sekarang. Mau secici apapun kau dengan hari-hari itu, matahari akan tetap memenuhi janjinya, terbit dan terbit lagi tanpa peduli apa perasaanmu. Kau keliru sekali jika berusaha melawannya, membencinya, itu tidak pernah menyelesaikan. Nah, mungkin cukup segitu saja resensi dari saya mengenai novel Pulang ini. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk membacanya? Harus dong. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.